kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus. Ku mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Saat ku masuk hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu,
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, terima kasih Tuhan. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Dosamu melingkupi, kasih-Mu Tuhan. Glory mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Tuhan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan baru, ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, glory. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupiku. Kasih-Mu Yesus mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas keberadaan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima ya Tuhan. Kami telah dibebaskan dari kuasa dosa Tuhan. Kami telah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah dilayakkan Tuhan. Kau Allah kami yang baik Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hari demi hari Tuhan kami boleh memiliki kasih. Kasih kami juga bertambah-tambah ya Tuhan. Kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bila Kau tolong setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami percaya sudah Kau halaukan daripada kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya. Dia Allah yang baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Lord, You are good. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Setiap suku, kaum, dan bahasa datang berkumpul dan menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Tuhan. Haleluya. Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, kasih setia-Mu selamanya. Setiap suku, kaum, dan bahasa datang berkumpul dan menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Tuhan. We worship You, Lord. We worship You. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You
hallelujah. We worship you for who you are. Haleluya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang baik dalam hidup kita. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Katakan, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Haleluya, haleluya. Beri pujian bagi Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau terus perkataan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang membebaskan kita. Haleluya. Kau Allah kami yang ajaib. Kau Allah kami yang perkasa. Haleluya Yesus. Namanya Tuhanku, benar yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Nama Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa
kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Hanya ada satu nama yang ajaib, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dia yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus menara yang kuat, oh, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus dia. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini dengan iman. Katakan nama. Mari sama-sama kita pujian ini. Nama Yesus, oh nama Yesus, menara yang kuat, oh nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya.
atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Terima kasih Kristus, kami minta Om Yanto untuk berdoa. Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini, yang pagi diberkati oleh Tuhan. Kalau kami boleh ada lagi di tempat ini, menikmati hari yang baru ini dengan kesehatan yang begitu baik, Tuhan Yesus, semua ini hanya anugerah dan kemurahan daripada-Mu. Sebab itu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mau datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan hanya datang daripada Tuhan sendiri. Dan terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik, teramat baik dalam hidup kami. Dengan apa kami balas akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami hanya ingin Tuhan supaya kami taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu, bahwa tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung dan mulia Tuhan, yang patut kami sembah. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Kami tahu ini hanya anugerah dan kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan, kiranya urapan Tuhan turun ke atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan nanti, firman-Mu yaitu Tuhan, isi hati Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Kami mau buka hati kami mau menerima dengan sukacita. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu Yesus Kristus adalah jawaban dalam hidup kami. Kalau ada satu jemaat di antara kami yang bawa keluhan, kesal Tuhan, yang tidak tahu dan sudah berputus asa, tetapi kami percaya dengan mendengarkan firman-Mu, dia akan diberkati oleh Tuhan, dia akan ditolong oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan menjadi miliknya. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat puji-pujian
Engkau sudah bertahta di atasnya. Saat ini Tuhan, kami yakin dengan sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan. Amin. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar juga kami ada kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya kami dapat mengembalikan dengan penuh sukacita, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Beracaralah terus di tempat ini sampai ibadah ini dapat diselesaikan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk dapat mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari semua kita berkata, amin. Persembahan pertama akan dijalankan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ronald Musu. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan boleh menuntun setiap kita ada dalam rumah Tuhan pada pagi ini. Kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita percaya setiap pujian, penyembahan kita boleh naik di hadapan Tuhan bagi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini saya ada lagi di tempat ini, dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami melayani pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menit-menit ke depan ketika kita terima kebenaran firman Allah dan kita imani firman itu, itulah berkat bagi setiap kita. Puji Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca lewat kebenaran firman Tuhan ini, satu penegasan yang kuat tentang iman kekristenan. Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma tentang kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa
lagi atas dia. Puji Tuhan, haleluya. Kisah ini tentunya yang kita tahu bersama, ya, kita baca juga dalam Alkitab tentang kebangkitan Kristus dalam Lukas pasal yang ke-24. Saya bawa kita juga membaca kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah kita baca, kita dengar. Dalam Lukas pasal 24, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca ini merupakan kisah kebangkitan Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati kematian Kristus. Kemudian hari Minggu kita memperingati kebangkitan Kristus. Satu kebenaran yang tentunya yang dapat kita dapatkan dalam firman Tuhan ini, fakta tentang kebangkitan Yesus, bahwa murid-murid Tuhan itu ketika mereka pergi ke kubur itu adalah kubur yang tepat, bukan kuburan orang lain, tetapi itu adalah kuburan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Karena Yesus adalah tokoh fenomenal pada masa itu, tokoh yang hebat yang tentunya diketahui oleh semua orang yang ada pada masa itu, saudara. Ya. 2 tokoh hebat GPD Bethlehem, ya, yang sudah berpulang tentunya, Bapak Ibu Gembala senior. Ya. Kita tahu di mana kuburan mereka. Ya. Di tempat di mana mereka dikubur. Begitu juga dengan wanita-wanita yang akan merempah-rempah mayat Yesus. Mereka tahu di mana kuburan Yesus itu berada. Ya, itu faktanya, saudara. Kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada seorang sejarawan Yahudi juga, Yosefus. Dia mengungkapkan tentang bagaimana dia menulis Pilatus menghukum dia atau Yesus disalibkan dan mati. Kemudian murid-muridnya melaporkan bahwa dia telah menampakkan diri kepada mereka selama 3 hari setelah penyalibannya, dan bahwa dia hidup. Itu tertuang dalam bukunya, ya, yang ditulis sekitar tahun 33 sampai tahun 57 Masehi. Ini fakta tentang kebangkitan Kristus, saudara. Baik dari murid-murid maupun sejarawan, saudara. Nah, mari kita lihat makna daripada kebangkitan Kristus yang dapat kita lihat lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini. Dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dari apa yang kita baca lewat kebenaran firman Tuhan di sini, yang pertama kita dapat lihat bahwa makna kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman-Nya pasti digenapi. Katakan amin. Ya. Mereka saat itu takut. Mereka menundukkan kepala ketika ada dua orang yang berdiri di depan mereka, malaikat Tuhan. Tetapi diingatkan oleh malaikat, bukankah pernah dia katakan memang dia akan mati, tetapi dia akan bangkit hari yang ketiga. Baru mereka teringat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pembuktian bahwa firman-Nya pasti digenapi. Katakan amin. Ya. Setiap kebenaran firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, saudara, yang ditulis, disatukan dalam sebuah buku Alkitab, yang ditulis sekitar 40 penulis, dengan jangka waktu 1500 tahun dari Musa sampai kepada rasul-rasul, saudara, menulis kebenaran firman Tuhan itu dengan berbagai latar belakang penulis yang ada. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita imani Alkitab itu adalah firman Allah, dan firman itu ya dan amin. Apa yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti terjadi, saudara. Dalam Yesaya pasal 55 di sana dikatakan ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah firman Tuhan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, firman penuh kuasa. Apa yang dituliskan dalam firman Tuhan itu pasti terjadi. Ya. Kalau Tuhan berfirman bahwa Dia adalah penyembuh kita, Jehovah Rafa, oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita, itu pasti terjadi bagi kita. Kalau firman Tuhan datang bagi kita bahwa Dia akan memberikan kekuatan baru bagi yang lemah, itu pasti terjadi bagi hidup kita. Kalau Dia berfirman bahwa Dia memberikan penghiburan bagi kita di saat kita susah, itu pasti terjadi bagi kita. Haleluya. Karena firman Tuhan ini yang dikatakan lewat kebenarannya, apa yang diperintahkan, apa yang disuruhkan, itu tidak akan kembali dengan percuma. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, imani firman itu, saudara. Pegang baik kebenaran firman. Saya selalu merenungkan, ya, apalah saya ini kalau nggak ada firman, saudara. Ya, kalau nggak ada firman dalam hati kita, ya, jadi apa hidup kita, saudara? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan bahwa firman yang menuntun hidup kita sampai saat ini. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Janji Tuhan, janji yang murni, itu firman. Firman Tuhan, janjinya ya dan amin. Manusia berjanji bisa meleset, saudara. Ya. Manusia mengungkapkan janji itu bisa ditepati, bisa juga enggak ditepati, saudara. Itulah manusia, saudara. Ya. Tapi kalau janji Tuhan, itu janji yang murni, saudara. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Satu saat saya ditelepon, Ronald datang kemari. Di mana? Di showroom mobil. Wah, itu hari Sabtu. Ya. Mau ngapain? Udah datang ke sini. Wah, saya datang cepat-cepat. Datang sampai di situ. Mau mobil enggak?
Saya bilang, ih serius ini? Serius, pilih aja mobil di sini. Yang mana? Wah, ya udah. Namanya disuruh pilih, ya saya ikut aja. Milih ini, oh oke. Mana KTP-nya? Ih serius diminta KTP, saya kasih. Ya. Besok hari Minggu pelayanan, ya. Lumayan malamnya saudara, rada nggak bisa tidur karena ingat, dapat mobil. Ya. Besok pagi Seninnya, saudara, saya ditelepon, Pak Ronald, gimana? Kapan kesini? Untuk mobil? Itu teman saya kemarin. Hubungi dia saja, kan dia yang bayar. Saya bilang, oh oke. Siang telepon lagi. Saya bilang kemarin, iya nggak tahu ini orangnya nggak bisa dihubungi. Sampai sore begitu juga. Dan puji Tuhan saudara, sampai saat ini tidak terjadi. Ya. Haleluya. Itulah manusia saudara. Ya. Tapi kita pegang firman Allah. Amin saudara. Firman dia janjinya murni. Itu pasti tergenapi bagi kita. Katakan amin. Ya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa firman-Nya pasti tergenapi. Ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa dia mati tapi bangkit hari yang ketiga. Dan itu terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Mari nikmati firman itu saudara. Dan biarlah itu tergenapi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Yang berikut saudara, kebangkitan Yesus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Makna kebangkitan Kristus di sini saudara, kita melihat kebangkitan Kristus membuktikan kehebatan kuasa dari Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Ya. Kehebatan kuasanya dikatakan di sini sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Haleluya. Kuburan Yesus saudara yang dikasihi Tuhan. Nih batunya nih. Nah, beratnya batu ini saudara 1 kilo kali. Ya, terbuat dari apa ini? Kertas atau apa? Ya. Tapi batu yang ditutup pada kuburan Yesus itu beratnya sekitar 2000 kilo. Ada meterai Romawi. Nggak bisa sembarang orang masuk. Ada 16 prajurit berjaga, 4 berjaga, yang lain istirahat sambil melihat ke arah kuburan itu, tetapi tetap bersiaga. Ya. Jadi dijaga ketat saudara. Kalaupun ada niatan dari wanita-wanita ingin merempah-rempah mayat Yesus, ya, itu nggak bisa terjadi saudara. Tetapi memang mereka ingin melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat, membaca kebenaran firman Tuhan. Batu itu terguling. Prajurit-prajurit yang berjaga-jaga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena disitulah terjadi kehebatan kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya. Membangkitkan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran Tuhan ini saudara. Kuasa Tuhan itu begitu luar biasa, begitu hebat saudara. Dan ini yang kita pegang sampai saat ini. Alkitab berkata bukan kuat dan gagah, melainkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ini menjadi kekuatan gereja sampai saat ini saudara.
Gereja Pantekosta di Indonesia bertahan sampai saat ini 102 tahun, dihitung dari masuknya ya missionary ya, Richard van Klaven dan Cornelius Husbeek ya, warga negara Amerika keturunan Belanda. Mereka datang dari Seattle langsung ke Bali ya. Bertahan sampai saat ini dan tersebar di Nusantara bahkan mancanegara sekitar 18 sampai 20 ribu sidang jemaat, saudara. Itu bukan karena kekuatan siapa-siapa, tapi karena kekuatan kuasa kebangkitan itu. Karena kekuatan Roh Kudus ada bagi hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan ya. Melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan kekuatan Tuhan. Dan itu sudah terkenal, saudara, di mana-mana ya. Saya studi di tempat di mana bukan GPDI ya, mengambil S2 sampai ke S3. Mereka menyampaikan ya, Pak Ronald dari GPDI ya, iya. Waduh, saya pergi ke gunung itu ada GPDI, saya pergi ke lembah itu ada GPDI ya. Di mana-mana ya. Saya bilang ya, GPDI lebih hebat dari BRI ya. BRI cuma sampai di kota-kota kecamatan, tapi GPDI sampai ke desa, sampai ke pedalaman ya. Bukan karena kekuatan apa, tapi ada Roh Kudus dalam hidup hamba-hambanya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ini menjadi pegangan bagi setiap kita yang ada, biar kekuatan Roh Kudus itu ada melingkupi hidup kita dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga apapun yang akan mau menghancurkan hidup kita, kita imani apa yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Pegang baik Roh Kudus itu. Dialah kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus menjadi kekuatan. Dan ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh ya, itulah kepenuhan Roh Kudus. Tanda fisik kita dipenuhkan Roh Kudus, kita berbahasa roh. Tanda moral, ada buah roh dalam hidup kita, menjalani kehidupan yang ada ya. Bukan diajar untuk berbahasa roh, tapi apa yang diberikan roh dalam diri kita, itulah yang kita ucapkan. Katakan amin ya. Kalau enggak, saudara ya, akan lain bahasa kita, saudara. Kalau cuma dikejar bahasa roh itu ya, ikutin saya begini-begini, oh ya sudah, kamu sudah dipenuhkan Roh Kudus. Nggak seperti itu, saudara ya. Seorang hamba Tuhan, dia bersaksi waktu di tempat satu keluarga bertamu, diberikan minuman ya, teh, kue, namanya dikasih begitu kan, berdoa dulu. Nah, kalau doa untuk makan begitu kan paling ya berapa menit atau berapa detik lah ya, nggak sampai beston, saudara ya. Kecuali ya di tempat di ada teman saya, dia sekolah Alkitab dulu ya, di Ambon dia sekolah Alkitab. Dia bilang, oh kalau waktu mau makan, mau doa ya, sambil tutup makanannya dengan tangan, dan mereka mulai berdoa karena lama, pokoknya lama sekali ya. Nah kalau lama begitu, saudara, ya biasalah ya, kalau nggak dilihat makanan bisa diambil ya. Tapi ini cuma sebentar. Nah ibu yang ada di situ, waktu doa dia langsung berbahasa roh. Amin. 5 menit sesudah amin, dia dapat telepon ya. Setelah dapat telepon, bukan bahasa tadi yang keluar, bahasa yang di Ragunan sana, saudara ya. Yang nama-nama di Ragunan itu keluar semua, saudara ya. Jadi lain, saudara ya.
Makanya dipenuhkan Roh Kudus itu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita dipenuhkan dengan kuasa. Kita membuka hati kita dengan kerinduan yang mendalam. Nanti sesudah kenaikan Kristus ada doa 10 malam. Ya. Kita memohon kemurahan Tuhan. Dipenuhkan, dicurahkan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itulah kekuatan bagi gereja Tuhan. Bagi setiap kita yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut saudara, 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kebangkitan Kristus membuat kepercayaan kita semakin kuat di dalam Dia. Amin, saudara. Apa yang disampaikan oleh Paulus, kalau Yesus nggak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kita. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang mati. Untuk apa? Menyembah, percaya dan melayani kepada Tuhan yang mati. Tapi kita bangga, kita bersyukur. Dan saya mau katakan, inilah letak kekuatan iman kekristenan. Kita percaya kepada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Sebuah buku yang saya baca, saudara, ya, mengisahkan tentang 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ya. Diceritakan dalam buku itu ada banyak sekali tokoh-tokoh hebat. Ya. Di situ ada George Washington dari Amerika, Mahatma Gandhi dari India, apalagi Mao Tse-tung dari Tiongkok. Ya. Banyak, John F. Kennedy juga ada, Napoleon Bonaparte. Dalam buku itu saudara, ya, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad yang pertama, ya. Dan yang kedua Isaac Newton, ilmuwan. Ya, gak tahu kenapa dia tempatkan Nabi Muhammad yang pertama. Mungkin biar laku di Indonesia, ya. Kalau enggak dicekal. Ya. Nabi Isa atau Kristus di urutan yang ketiga. Nggak masalah, terserah mereka mau tulis seperti itu. Tetapi pembuktiannya ternyata dari 100 tokoh itu 99 tokoh mereka mati, mereka meninggal. Sampai saat ini mereka lupa bangun, saudara. Ya, masih ada dalam kubur. Beda dengan pribadi Yesus. Amin, saudara. Yesus memang mati, tapi ketika mereka datang ke kuburan Yesus, Yesus sudah tidak ada lagi. Dia dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan. Dan itulah iman kita. Kita mengimani kepada Tuhan yang hidup, saudara. Bukan Tuhan yang mati. Yang kita layani adalah Dia, Al-Masih kita hidup. Ya. Ada hari esok bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saya percaya saudara, saudara bangga memiliki Yesus. Ya. Dia bukan Yesus yang tinggal tetap dalam kuburan, tapi dia bangkit. Dia mengalahkan maut, saudara. Dan ini kekuatan bagi setiap kita yang ada. Itu sebabnya biarlah terus iman kita kuat di dalam Dia. Menghadapi apapun, menyikapi apapun dalam perjalanan hidup kita. Semua kita, saudara, yang dikasih Tuhan, mengalami yang namanya pergumulan hidup, saudara. Ya, siapapun kita, saudara. Namanya kita masih manusia, namanya tinggal di bumi. Artinya kita menghadapi banyak tantangan pergumulan yang ada. Cuman sorga yang tidak ada air mata. Ya. Bumi penuh dengan air mata karena pergumulan-pergumulan yang ada. Ya. Seringkali saya berkata, saudara, ini kasih Tuhan, siapapun, mau jemaat, mau pendeta, mau gembala, sama saja. Maksudnya semua kita diperhadapkan dengan pergumulan yang ada, tantangan yang ada, dengan bervariasi tentunya. Ya. Masing-masing kita. Nggak mungkin saudara yang kasih Tuhan, saudara ketemu saya atau
Pastor Bram, ya, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya ada masalah, saya ada pergumulan berat sekali masalah yang saya hadapi. Oh iya, sama, saya juga. Ya. Nah, mungkin saudara, saya pasti akan menyampaikan, atau hamba Tuhan Gembala akan menyampaikan, oh ya, kita berdoa ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, karena Tuhan kita dahsyat. Walaupun pribadi hamba Tuhan juga ada pergumulan, ada masalah, namanya manusia saudara. Ya. Tetapi kekuatan kita ketika menghadapi pergumulan, kita sama seperti Daud ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan yang ada, tantangan yang ada, dia dapatkan kotanya Siklag dibakar pada masa itu saudara. Dan istri dari pengikut-pengikut Daud, anak-anak juga diambil oleh orang Amalek, kota dibakar. Saat itu mereka menangis sampai tidak kuat menangis, dikatakan dalam Alkitab saudara. Saya tidak memahami seperti apa sampai tidak kuat menangis, ya, seperti apa itu saudara. Kalau anak-anak saya lihat kalau sampai tidak kuat menangis sampai begitu saudara, ya. Kalau nangisnya udah on the top itu, ya. Tapi kalau orang dewasa saya nggak tahu sudah sampingnya. Tapi dijelaskan sampai nggak kuat menangis. Tapi saat itu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang harus kita pegang dalam perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur saudara, ya, saya bersyukur Tuhan taruh saya, ya, sempat ada di GPD Bethlehem dengan orang tua rohani yang begitu memperhatikan, ya. Mereka sudah dipanggil Tuhan, ya. Sepertinya dia peka dengan apa yang kami alami, ya. Dia menghubungi, dia memberikan kekuatan. Perkataannya maju terus, semangat, imani Tuhan pasti tolong, ya. Itu terus yang ada saudara, itu yang disampaikan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, ya. Kekuatan ini yang ada dalam diri kita, iman kepada pribadi Yesus yang hidup itu. Haleluya, puji Tuhan. Dan hal yang berikut saudara, 1 Korintus 15 ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Alkitab memberikan pernyataan saudara, tidak semua mati, ya. Ya, kita nggak tahu siapa di antara kita, ya, sampai Kristus datang kita tidak mati, ya. Tapi ada dalam Alkitab. Tapi mereka yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan saat nafiri itu berbunyi. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata itu lebih cepat dari kedipan mata, ya. Terserah dia mau mati di mana saudara, ya. Mau di laut, di gunung, dimanapun saudara, sekejap mata itu kebangkitan pertama bagi orang-orang percaya. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus telah mengalami kebangkitan itu. Maka kita yang percaya kepada Yesus, kita juga akan mengalami pengalaman yang sama, di mana kita juga akan dibangkitkan. Haleluya, puji Tuhan. Ini kekuatan kita, ini iman, ini pengharapan kita di dalam Kristus. Yang terakhir saudara, apa respon kita terhadap kebangkitan Yesus? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jadilah tidak berubah, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu
tidak sia-sia. Mengakhiri tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus pada pasal yang ke-15, dia berbicara kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Maka dia tutup karena itu, karena apa yang dibicarakan tadi yang saya sebutkan, ya, kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya. Saudara-saudara kekasih, berdirilah teguh, herios, jadilah tidak berubah, jangan goyah, amitakinetos, fondasi yang ke dalam, nancap ke dalam. Itulah yang harus ada dalam diri kita, hidup kita, iman kita jadi tidak berubah, pengiringan kita kepada Tuhan tidak bergeser, pelayanan kita kepada Tuhan tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Apapun terjadi, kita terus beribadah dan melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan apa yang disebutkan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kita giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita dalam pelayanan melalui gembala yang ada, kita ambil itu, kita pegang baik-baik. Ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah kepercayaan Tuhan, dan kita melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara, terkutuklah orang yang dengan lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, terkutuk itu bukan nanti kita membunuh, kita berbuat apa, lalai dalam pekerjaan Tuhan, udah terkutuk, saudara. Ya, dalam kitab Yeremia pasal 48. Tuhan tolong bagi setiap kita yang ada pada saat ini meresponi kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman-Nya pasti digenapi. Kebangkitan Kristus membuktikan kehebatan kuasa-Nya. Kebangkitan Kristus memunculkan kepercayaan yang kuat di dalam Dia. Kebangkitan Kristus adalah sebuah kepastian bagi setiap orang percaya, juga akan mengalami kebangkitan dari kematian fisik yang ada dalam perjalanan hidup kita. Jadilah tidak berubah, jangan pernah bergeser iman kita. Giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Dan apa yang menjadi berkat Tuhan di sini dikatakan lewat kebenaran firman Allah yang kita baca bersama, saudara. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan tolong bagi setiap kita yang ada untuk kita maju terus di dalam Tuhan, karena ada pengharapan kuat di dalam Dia yang kita layani, yang kita sembah, yang kita percaya. Kristus Tuhan kita hidup. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita syukuri kebenaran Tuhan ini. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Oh, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi dari awal, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah dilepaskan bagi setiap kita yang ada pada saat ini. Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini, satu-satunya yang kita percaya. Karena tidak menjadi sia-sia kepercayaan kita kepada Dia. Yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Kaya mataku ramasihaya. Pengharapan kita kuat di dalam Dia. Saya percaya Tuhan yang hidup itu Tuhan yang akan menolong setiap kita. Tuhan yang akan melawat menjamah setiap kita yang ada pada saat ini. Saya tidak mengerti apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, pergumulan apa yang sedang saudara alami, tantangan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi saya percaya ada Tuhan yang hidup. Kuasanya ada di tempat ini. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu akan melawat menjamah setiap kita yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini membutuhkan Tuhan. Lawatan jamahan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan penolong dalam hidup ini. Dia Tuhan sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Dia yang mau menjamah, Dia mau memulihkan keberadaan kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Saudara yang angkat tangan, yang membutuhkan lawatan jamahan Tuhan secara khusus, saya bisa mengundang saudara maju ke depan. Dengan iman saudara melangkah, mujizat Allah terjadi dalam hidupmu. Mari yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pagi ini, silakan maju ke depan. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Mari dengan cepat kita melangkah ke depan. Imani kebenaran firman Allah. Dia ada di tempat ini. Dia mau melawat menjamah hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan terus, nyanyikan dengan iman. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Lawatan jamahan Tuhan menjadi bagian hidup kami pada saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Ada Tuhan, ada mujizat di dalam nama Yesus. Terjadilah itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan lewat firman-Mu, lawatan jamahan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan.